Obrolan asik yang syar'i. Warung kopi, wadah dan ruang ungkap opini Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Warung kopi, Voice of Islam. Warung kopi, problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita. Sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Gimana bang? Udah laku belum? Belum. Sabar ya. Udah laku belum? Udah. Alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang ojek, juga Kang Ustad kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi. Gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Assalamualaikum pendengar. Alhamdulillah nih kita udah buka warung kopi. Tapi warung kopinya ini beda loh. Kan pendengar kan tahu warung kopi itu menunya paling kopi, pisang goreng, sama ketan deh tuh. Kita nih udah ada internet nih. Kan biar gak gatek-gatek banget gitu. Tapi nungguin pembeli ini belum pada datang. Kemana ya? Kemana nih? Biasanya Kang Roman nih udah nongol nih. Nah tuh dia tuh kelihatan tuh. Kang Roman, sini Kang Roman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih? Alhamdulillah nih. Kemana aja sih baru kelihatan nih batang hidungnya nih? Ya biasa, aneh kemana lagi habis nganterin penumpang tadi. Lumayan lah, gini hari udah dapet 3 kali tarikan. Alhamdulillah. Bisa mampir ke warung abang nih. Iya. Apa pesan apa nih? Kopi pahit apa kopi apa nih biasanya nih? Ya panas terik gini yang pahit-pahit dikit lah. Kayak dukun aja gitu. Oke deh. Tuh pisang goreng baru diangkat tuh kayak itu. Iya. Masih melepuh banget tuh. Aduh, silakan deh. Iya, gampang. Adek-adek aja tuh penumpang dari tadi. Kenapa Kang? Ya biasalah, romantika kehidupan kali. Gitu ya. Ada yang ngeluh gini, ngeluh gitu. Ya kita pendengar aja kita mah. Tadi penumpang ada aja ceritanya. Tiap hari ganti-ganti cerita, ganti orang, ganti penumpang. Banyak juga sih kita langganan tapinya. Apaan sih itu? Coba apa nih? Kita pengen denger nih, mumpung pendengar pengen tahu nih Kang nih. Iya, buat kita sih nggak apa-apa, tapi jadi rezeki juga. 15.000 aneh dikasih sama penumpang, baik banget. Biasa yang nganterin 7.000, 8.000, tadi dapat 15.000. Oh, rezeki nomblok banget tuh Kang, itu mah. Iya, ya gitu deh. Alhamdulillah juga nih hari ini. Makanya kita bisa mampir ke warung. Iya nih. Abis nyariin itu tadi dia mau bayar utang katanya. Kenapa bayar utang? Kenapa tuh? Iya, orang mau bayar utang, dia dapat rezeki gedean kali. Utang ke orang, giran utang dia mau bayar, orangnya udah kagak ada. Lu. Kita bingung ngubek-ngubek cari di situ, kagak ketemu juga. Nanya Pak RT, nggak ada yang tahu. Paling Pak RT cuma ngurusin KTP doang Kang. Itu mah. Kayaknya udah pindah kali kemana. Akhirnya dibalikin lagi aja ke jalan di pengkolan situ tuh, turunin. Kasih kita 15.000. Waduh, alhamdulillah banget ya. Paling tuh Kang Roman benar-benar mau nulungin ya sama tuh orang ya. Cuman gimana nih ya, kita nggak tahu jawabannya nih. Biasanya nih Ustadz Umar nih biasanya nih suka tahu jawaban, cuman dia belum nongol-nongol juga nih. Apa mungkin dia masih di kios berasnya kali sih. Biasanya sih dia ini nih apa bentar lagi nih udah mau lohor dia datang nih biasanya. Nah tuh dia tuh Ustadz Umar, sini Ustadz Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah dia nih kebenaran nih Ustadz Umar nih. Begini Ustadz nih. Ya kan? Apa duduk dulu dong. Oh iya maaf ya. Nih Ustaz mau masak apa nih? Yang biasa apa yang baru nih? Apa suguhannya nih? Secangkir kopi pahit aku. Secangkir kopi pahit. Oke.
pisang goreng baru diangkat tuh. Iya. Tat, bisa Nasi ini. uduk ada nggak? Ada tuh, ngomongin itu tuh bini tadi baru bikin tuh masih ngebul itu. Waduh, udah mantep banget. Ada apa nih? Ada apa? Ini Ustadz nih, Kang Roman tadi abis nganterin penumpang nih ceritanya nih. Yang biasa kan, anterin penumpang biasa. Oh iya, maksudnya ini gini Ustadz. Iya. Nih si penumpang ini Nggak bayar maksudnya? bukan nggak bayar. Nah dia nih pengen nulungin nih si penumpang, pengen bayar utang ceritanya nih. Gitu. Bagus dong. Ada niat baik tuh ya kan. Iya. Terus Tapi nih si penumpang ini pengen bayar utang, yang minjemin utang tersebut kagak kelihatan tuh. gimana ceritanya nih? Ya gini tadi aneh habis nganterin orang Iya. si Empo, aduh dia membayar utang, dapat rezeki gedean kayaknya tuh hari ini. Aneh samperin suruh nyari ke rumahnya tuh di Gang Senggol situ, kagak ada pisan, kagak ketemu. Cakep Gang Senggol namanya. Orang-orang bilang situ bilangnya Gang Senggol, tahu gang apaan? Gang Haji Rasman siapa tuh di situ? Ustadz nih kopinya Ustadz, Kang Roman nih kopinya nih. Iya, makasih. Ini kopi nih ya? Iya tuh emang apa? Bukan tinta kan? Itemnya pada baik item. Oh, kita mendengerin nih tadi kan pembahasan ini nanya nih pengen bayar utang nih. Iya, kejadian-kejadian kayak gini nih sering sekali ya. Ya, khususnya kalau misalnya orang itu bukan orang yang asli daerah situ. Jadi misalnya cuma ngontrak. Nah, kita ketemu cuma berapa kali, terus kita pinjam. Pas kita mau balikin, orangnya udah pergi. Nah, RT-nya nggak punya alamat dia kemana. Nah, ini repot memang. Tapi dulu Rasulullah pernah cerita tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu kejebak di situ gara-garanya ada batu yang nutup mulut gua. Tapi ini bukan kisah Ashabul Kahfi ya, bukan ya? Ini kisah yang lain lagi. Jadi Rasulullah pernah cerita 3 orang ini terjebak dalam gua. Aneh pernah dengar tuh lagi zaman sekolah dulu tadi. Sekarang udah gak sekolah. Buktinya nih, aneh jualan gini nih, jualan kopi. S3 namanya S3. SD, SMP, SMA. Nah, langsung ngojek dah. Nah, mereka akhirnya bersepakat gimana caranya agar batu yang nutupin mulut gua tadi itu kegeser. Nah, lalu mereka sepakat untuk menceritakan amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Gitu. Nah, yang satu bilang, saya dulu punya orang tua dan saya selalu senang ngasih susu kambing saya ke orang tua ini. Setelah saya kasih ke orang tua, baru saya kasih ke anak-anak. Nah, suatu saat orang tua saya udah ketiduran. Nah, akhirnya supaya tetap hangat gak basi, saya kempit itu. Biar hangat di ketiak. Hangat masih hangat tapi bau ketiaknya ini Ustaz. Makanya tutupin. Jadi itu akhirnya pagi-pagi aku kasih ke orang tua aku senang, baru aku kasih ke anak-anakku. Nah, barulah batu itu bergeser sedikit aja belum bisa keluar. Gitu. Terus yang kedua, nah cerita orang yang kedua, jadi dia orang kaya. Terus ada orang-orang situ yang pinjam duit ke dia tapi akhirnya nggak bisa bayar. Nah, ini hampir sama nih kisahnya nih. Sama orang itu dia bilang, udah gini aja, bayarannya anakmu aja. Anak perempuan yang cantik itu aku tiduri, katanya gitu. Oh gitu. Disinain gitu. Botoh tuh pasti anaknya botoh dah. Brondong. Kata anak sekarang, Ustaz. Pas mau dizinain itu, si anak perempuan itu bilang, aku takut sama Allah. Nah, wah, subhanallah. akhirnya orang laki-laki ini yang mau menzina itu bergetar hebat dia. Dia takut, dia udah kamu pulang. Aku anggap lunas utangmu. Gitu. Nah, gara-gara dia nggak jadi melakukan perbuatan yang haram tadi, ya Allah menggeserkan batu tadi sedikit lagi. Tapi belum bisa keluar. Nah, yang ketiga ini yang saya ceritakan yang berkaitan dengan tadi itu. Jadi ada seorang yang orang ketiga ini dulu punya pekerja. Orang ini pekerja ini bagus. Nah, pas mau digaji, pekerja ini udah pergi. Dan dia nggak tahu kemana perginya. Nah, pindah juga kali sama kayak si ibu tadi itu. Nah, padahal upahnya ini kan hak dia. Iya, bener. Akhirnya bingung sama yang majikan tadi, si orang ketiga tadi ya. Itu dibelikan domba sepasang gitu ya. Berkembang biak. Lalu berkembang biak, betul. Berkembang biak sampai berapa tahun jadi banyak sekali. Banyak, ya. Nah, pas sudah berapa tahun, si pekerja ini, mantan pekerja ini datang. Nemuin dia, minta upah yang dulu belum sempat dia terima. Oh gitu. Ingat juga dia. Nah, terus kata yang majikannya itu, orang ketiga ini bilang, itu upahmu sudah saya belikan domba dan dombanya udah berkembang biak banyak. Waduh. Lalu orang ini langsung dibagi berapa itu orang yang datang? Enggak bagi sama sekali. Loh, kok nggak dibagi? Ya itulah. Lalu dia ngambil semua dombanya karena dia menganggap itu hak dia.
dan dia pun tidak mengucapkan terima kasih juga enggak. Nah, Walah. kok nggak ada santunnya Ustadz ya? Ya itulah kan itu. Tetapi itulah kebaikan orang yang ketiga ini. Dia sudah mengembangbiakan, dia udah kasih upahnya itu udah lunas, dan dia juga tidak berharap terima kasih. Waduh, untungnya berapa ribu persen loh. Makanya itu. Dari 2 ekor sampai berapa ekor loh? Coba Berapa itu. tahun juga. Udah gitu ngambil nggak terima kasih lagi. Hah? Nah, akhirnya batunya terbuka, bahkan gelinding lagi. Pintu guanya terbuka, mereka bisa selamat keluar. Waduh, Itu subhanallah. kisah yang diceritakan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Nah, dari situ saya lihat tadi yang penumpangnya Kang Rohman. nggak ketemu tuh. Kagak ketemu pisan tadi Ya, mah. obok-obok nggak ketemu. Ya gimana caranya? Ya uangnya simpen dulu. Supaya uang ini nggak habis lama-lama, mending misalnya boleh dibelikan ternak. Kalau memang orang itu bisa beternak, Ya. melihara ternak. Tapi kalau saya, waduh, saya nggak sempet nih ternak. Saya Oh, juga itu dulu gimana, Ustaz, tuh? dulu beli kambing juga mati misalnya gitu. Nah. Ya udah dah, yang paling aman sekarang bisa dibelikan emas. Oh, emas tuh Kang Roman. Dibelikan emas, entah emas Pas perhiasan. harganya turun gimana? Ntar aneh. Kalau emas turun sih kayak enggak ya kayaknya ya. Ya, tanya aja sama itu Babak Ahong. Ahong. Tanya, dia emas turun nggak? Paling dia bilang iya sih Si turun, emas no lagi nurunin itu kulit Oh, itu beras. Mas Parjo itu. Nah, beliin aja misalnya emas. Kan harganya itu mengikuti perkembangan pasar. Emas itu kan naik turunnya tetap aja kecenderungannya naik. Ya. 3 tahun yang lalu, misalnya emas 1 gram masih 160.000. Sekarang 1 gram sudah 300.000 Iya. Oh iya. per 1 gram tuh. Jadi akan naik terus yang namanya emas. Nah, suatu saat, misalnya berapa tahun kemudian, ketemu sama orang tadi itu, balikin tuh emasnya. 160.000 lagi balikin. Enggak. Balikinnya ya dalam bentuk emas itu. Iya. Jadi Oh, kan nggak gitu. berkurang kan gitu. Oh, misalnya utang kita ternyata 2 gram emas. Tahun ini udah 300.000. Ternyata berapa tahun kemudian jadi 1 gram 400.000. Oh gitu. Jadi nilainya kan sebenarnya 800.000, tapi Iya, udah iya. dalam bentuk emas, aman itu. Oh, berarti dilihat di sini Ustadz apa berat emasnya itu ya, bukan nilai emasnya itu ya? Iya. Oh, gitu. Ya, jadi emas itu yang paling aman. Aman ya. Untuk investasi itu emas yang paling aman. Gitu. Ya tadi si Empo juga udah ngomel-ngomel itu. Dia mau bayar utang orang kagak ada katanya. Rumahnya udah kosong. Paling niat baik tuh Kang Roman ya. Iya. Oh, tuh gimana tuh kalau Kalau misalkan ketemu lagi insya Allah nih kasih tahu ceritanya Ustadz tadi. mudah-mudahan deh benar-benar 15.000 kan lumayan itu tadi Iya, nganterin. bukan 15.000-nya. Kali aja Kang kalau misalkan ketemu lagi nih dikasih 20.000. Amin. Amin. 25.000 juga kagak ditolak. Amin, bener, amin. Oke pendengar, kayaknya itu dulu pembahasan kita nih ya. Nah pendengar biar nggak ini nih biar nggak jenuh nih, kita dengerin lagu yang satu ini. Enak loh pendengar. Mulai. Mana bang? Pasar. Ngapain? Buka warung. Kenapa? Warung kopi. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita. Sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Gimana bang? Berlaku belum? Sabar ya. Berlaku belum? Deh. Alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang ojek, juga Kang Ustad kita berbagi ungkapan masalah, temukan solusi, gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Nah, dengar, udah kan tadi dengerin lagunya kan? Mantep dong. Waduh, makanya tuh dengerin terus deh tuh, pantangin tuh radio. Oke?
kita balik lagi nih ke warung kopi modern tentunya deh. Aduh, Ustadz Umar sama Kang Rohim dalam pembahasan utang piutang. Ustadz, Yuk. kita mau nanya nih, ya kan? Iya, iya. Kita mau bayar utang, misalkan nih, ya kan? Mm-mm. Nah, niat baik dong, Ustadz, ya kan? Iya, iya. Nah, pas pengen bayar utang nih, ya kita meninggal nih, gimana nih, Ustadz nih? Kita elu kali. Lu aja sama keluarga lu duluan. Bisa aja, Ustadz. Terus gimana ya? Nah, begitu, Ustadz tuh. Ini kan bingung nih, ini hukumnya gimana nih, Ustadz nih? Sedangkan dia niat baik, pengen bayar utang nih, ya kan? Kemarin tetangga ada kejadian begitu. Oh, gitu. Iya. Oh. Sampai sekarang udah rempukin belum kelar-kelar noh sama keluarganya. Lu gimana tuh, Kang ya? Itu sih ada keluarganya, mungkin ada penyelesaiannya. Kalau yang sebatang karan yang aneh bingung. Nah, tuh kalau sebatang kara gimana tuh, Ustadz tuh? Nah, untung gak sebatang kayu. Asal jangan sebatang kera. Sebatang kara. Iya, yang kayak gini nih banyak nih, yang kayak gini. Jadi dia pengen bayar, belum sempat. Ya mungkin udah sebagian udah dibayar, tapi belum lunas. Ya. Keburu mati. Enggak. Nah, gimana yang bagus? Yang pertama, kalau ada orang punya utang ke kita, misalnya kita yang ngasih utang nih, ngasih utang ke dia, yang paling bagus adalah udahlah dibebaskan aja. Yang paling dibebasin. bagus, iya, dibebasin. Orang Kalau dia butuh gimana tuh? Butuh namanya ditagih. jadi kenapa perlu dibebasin? Itu yang pertama, karena kalau orang itu meninggal, dia punya utang, dia tuh masih posisinya tergantung, artinya belum bisa bertemu dengan Allah. Ya, Rasulullah bersabda gini, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Diri orang mukmin itu tergantung, ya, tidak sampai ke hadirat Allah. Ya, gara-gara apa? Bidainihi, karena utangnya. Hatta yuqda anhu, hingga utang tadi tuh dibayar dulu. Oh gitu, Ustaz. Gitu. Jadi kalau emang kita punya, tadi punya orang yang utang ke kita, udah kita bebasin aja. Tapi bagaimana kalau tadi itu? Wah, kita juga butuh nih, Pak. Nggak bisa nih, anak saya lagi sekolah. Sampai Lagi butuh biaya nagih-nagih. buat sekolah nih. Iya. Ntar gua nyeruput kopi dulu nih. Oh iya dong. Terus tadi mau cemur. Iya, kalau habis nyeruput kopi biasanya mata bersinar-sinar. Wah, pikiran jadi terang. Cemerlang. Ngomongnya jadi enak nih. Minum dulu. Bismillah dulu. Bener, Bismillahirrahmanirrahim. Kang minum, Kang. Ini. Ya, tinggal separohnya kita udah adem nih. Iya, biasa. Pisang gorengin dong atuh, Kang Ustadz. Pisang Ya, gorengin dong. udah habis 3 pisang goreng mas saya. Ini digoreng apa direbus ini? Oh, tadi baru diangkat itu mesin ngebul itu minyaknya juga masih nempel. Nah, jadi kalau misalnya yang ngasih utang tetap nuntut pengembalian hutang atau pelunasan hutang gimana? Nah, utang tadi itu diambilkan dari harta si mayit. Iya. Jadi misalnya iya. si mayit masih punya harta nih, diambilkan. Misalnya, masih punya apa namanya? Mobil. Ya, Mobil. Mobilnya dinilai nih berapa nih? 100 juta. Gimana? Utangnya aku balikin dengan mobil ya? Mau ya? Ya mau deh, mau kan gitu. Udah beres. Gitu. Yang aneh keder gitu, orang punya utang punya mobil gimana? Nah, iya tuh. Loh, jangan salah. Orang kaya itu juga utangnya gede kan itu. Oh iya. Iya, Satu iya, contoh iya, deh, iya. tahu deh. Iya benar. Aneh taunya yang punya utang yang miskin doang. Enggak. Miskin ada utangnya, paling utangnya puluhan ribu, ratusan Iya, ribu. iya. Kalau yang orang kaya, Ah. utangnya miliar, triliun. Iya betul itu iya. mah. Tuh kalau buat modal miliaran gitu lumayan tuh buat Iya. buka warung kopi mah. Waduh, kafe kopi. 3 lantai Kalau bisa tukang, warung kopi. Kalau tukang kopi paling utangnya berapa? Nah, apa sih paling berpuluh ribu sih? Oh. Nah, kalau misalnya masih ada utang, diambil dari harta si mayit. Nah, bagaimana kalau misalnya hartanya si mayit udah dibuat untuk bayar utang semua, masih kurang juga? Maka yang bayari siapa? Kurangannya ini si ahli waris. Oh, si ahli warisnya. iya. Mungkin ada anaknya, mungkin ada bapaknya, mungkin ada istrinya, mungkin ada saudara-saudaranya. Itu yang bayarin. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau masih kurang juga? Yang paling bagus adalah temennya. Oh Jadi- gitu. oh iya. Sohibnya. Benar. Sohib. Pernah suatu saat ada seorang yang meninggal dunia. Rasulullah nggak mau menyolatkan. Gara-gara apa? Belum beres nih urusan utang piutang. Lalu Rasul bertanya, siapa ini yang mau menjamin pembayaran atau pelunasan utang si mayit ini? Lalu tiba-tiba Ali bin Abi Thalib mengajukan diri, saya yang akan menjamin. Woi. Oh, subhanallah. Padahal Ali bin Abi Thalib pada saat itu kan terkenal orang yang miskin.
Tapi beliau sangat Mau bertanggung jawab ya. bertanggung jawab, saya yang menjamin. Nah, setelah ada yang jamin baru Rasulullah mau menyolatkan. Nggak sembarangan Abang jadi penjamin. Iya, Waduh, bener, utang ya, luar masalah biasa utang lu. tuh. Iya. Tetapi kejadian ini pernah terjadi. Saya punya teman. Teman ini punya tanggungan sekitar 1 miliar. Kecil amat. Sebaskom kali duitnya 1 miliar ya. Iya. Enggak dibanding yang dikasih ke Century. 7 triliun. Nah, 1 triliun kan 1.000 miliar. Itu Oh, duit semua Ustaz. daun. Oh, daun. Daun gambarnya Hendra. Udah kagak ada. Daun gambar Hendra lagi jualan kopi ya. Nah, 1 miliar. Lalu yang menghutangi menuntut gimana nih? Siapa yang mau menjamin? Ada teman saya yang lain bilang, saya yang menjamin. Subhanallah. Di atas materai itu tanda tangan kayaknya ya. Iya, harus itu, harus. Asal masalah teknis itu. Iya. Di saksi juga kali Saksi, perlu ya. iya. Nampaknya sih udah beres urusan itu, utang piutang itu. Jadi kalau memang orang itu berusaha, berniat kuat untuk mengembalikan utang, utang itu akan dibantu sama Allah untuk dibayar. Kalau pas dia hidup dia syukur, kalau misalnya dia mati ada orang yang menjamin dan itu dimudahkan sama Allah untuk melunasinya. Tapi kalau sejak semula dia utang antar gua bisa-habisin deh, gua nggak akan bayar deh, nggak akan dibayar beneran. Oh gitu. Gitu. Jadi tergantung niat kita. Niatnya. Kan orang iya, bilang, iya, 1 miliar utang gede banget. Iya. Siapa yang berani jamin? Tapi ada temennya yang lain yang mau jamin. Keluarganya udah angkat tangan, justru temennya yang nolong dia. Ya. Iya. Itulah gunanya teman. Itu. Nah, ini ada lagi nih Tad nih. Temen aneh punya utang kemarin dia. Ke temen aneh juga sih, bukan sama aneh. Iya. Si Doni sama si Joko. Kenapa Minjem tuh? duit si Joko 200.000. Pas si Doni dapat togel, dibayar pakai uang togel Ya ke si Joko. Gimana itu Tad hukumnya Tad? Tuh. Ada Gimana aja. tuh, Tat? Ya kan? Ini. Si Jokonya kagak tahu itu uang togel. Ya ampun. Emang di mana itu? Nomor berapa yang? Ntar si Doni ini gue panggilin. Jadi Doni yang masang togel. Iya. Doni Dia punya utang, nggak tahu dia. Iya. Utang 200.000. 200.000 ke si Joko. Joko. Heeh. Dia dapat togel. Dapat togel dibayar, dapat togelnya sih katanya 600.000. Bayar utang 200.000. Cipratan nggak Kang? Ana denger ceritanya doang. Aduh. Cipratan ceritanya. Oh, benar cipratan. Tapi kan Ana jadi tahu nih hukumnya apa bagaimana kan jadi jelas. Tapi si Joko tuh nggak tahu, Tat. Tuh gimana Tat ya hukum itu, Tat? Ya, pertama Nah, kalau kita tanya yang Jokonya tahu atau nggak tahu gimana dua-duanya ya nggak? Iya. Oh iya benar. Kalau tahu gimana Ustadz, kalau nggak tahu bagaimana nih Ustadz gitu. kalau nggak tahu, jelas kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa, kan nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya. Kan dihukumnya kan kalau kita tahu. Oh Tapi gitu. Tuhan kan tahu. Gua tahu Ustadz. Itu urusan Tuhan. Oh, iya. Urusannya si Joko kan nggak tahu, makanya namanya Joko. Tahu nggak artinya apa? Apa tuh Joko? Jokondo-kondo. Jangan ngomong. Saja Ustaz. Tapi gini Ustadz, kalau misalkan gini, oke, si Joko nih saat ini belum tahu nih ya. Nah, kalau misalkan nih Lama-lama dia tahu ya, kan Bang. tahu, Iya. kesel dong Ustadz, ya kan? Ini Kalau- gimana sih? Nih lu bayar utang pakai uang OL. Gimana tuh? Daripada uang on. Jadi gini, yang jelas kalau judi, kalau dia tahu nih, kalau emang itu uang dari judi, jelas itu bukan uang yang halal. Ya. Kenapa? Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, aneh pernah dengar surat itu tuh. Itu di Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah. Oma Irama suka bacain surat itu ya? Wah, Abri juga nih. Tahu nggak Abri? Apa Nabri? Anak buah Roma Irama. Aneh si fans beratnya ada di mana juga. Spend berat ya. Suka begadang ya. Lagunya lagu begadang. Ada. Bener. Oke, nah itu hai orang yang beriman. Kalau Ramadan begini ya. Hai orang-orang yang beriman. Ya, iya betul. Ya. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, perbuatan yang kotor, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kalian beruntung. Nah, jadi dari situlah judi itu harus dijauhi. Dan judi itu salah satu cara untuk mengembangkan harta yang diharamkan, nggak boleh. Sehingga kalaupun dia menang judi, uang hasil menangnya tadi itu tidak bisa dimiliki. Nah, kalau misalnya orang itu berhutang,
dia membalikan dengan uang yang bukan milik dia, berarti kan itu haram kita terima. Jadi kita nggak boleh. Kalau kita tahu bahwa itu adalah uang dari hasil judi. Uang dari hasil nyopet misalnya gitu. Uang dari hasil misalnya pelacur, berzina. Uang hasil korupsi. Uang hasil nyuap, menerima suap. Uang hasil apa lagi? Uang hasil meramal. Nah, dalam hal ini contohnya apa? Hasil ngepet kali ya. Babi ngepet apa? Suster ngepet. Babi ngesot, suster ngepet. Berbi ngepet. Nah, jadi kenapa? Karena dulu ada sebuah kisah nih ya, yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu saat dia dikasih makanan sama budaknya. Diterima. Wah, seneng kan? Terus budaknya bilang, mungkin saking senengnya tuannya nggak makan gitu ya. Wah, itu hasil upah saya meramal. Wah, itu tuh siapa? Abu Bakar. Langsung tangannya dimasukin ke dalam kerongkongannya agar muntah dan termuntahkan itu makanannya gitu. Ya ampun, sampai segitunya sampai. Kenapa? Karena Abu Bakar nggak mau di dalam tubuhnya masuk makanan yang didapat dari cara yang haram. Iya. Jadi makanannya halal, zatnya halal. Tapi sumbernya ini ya. Karena didapat dengan cara yang haram, jadinya haram. Jadi uang kertasnya sih nggak apa-apa, nggak najis. Tetapi karena didapat dengan cara itu tadi, toto gelap. Gitu. Bukan toto gelo. Maka akhirnya haram. Nah, kalau kita tahu, kita bilang enggak, gua nggak mau. Lu kan kerja misalnya gitu. Kerja apa misalnya? Udah deh 200.000 gua minta dari hasil kerja lu aja deh misalnya. Jadi payah ya. Jadi payah misalnya sesama tukang ojek misalnya. Iya. Lu ngojek aja yang dari ojek, enggak yang dari togel nggak mau gua. Gitu. Iya. Nanti aku kasih tahu dah si Doni tuh. Kasihan tuh si Joko, Kang, bener, kasihan banget. Coba kalau misalkan kalau tahu yang lebih kasihan si Doni sebenarnya. Kenapa tuh kasihannya? Ya dia tuh main judi. Oh iya, kasihan dia udah aduh. Dikasih tahu sekalian, Bang. Tadi kasih tahu udah kesian tuh. Dua-duanya tuh kalau perlu Doni masih Joko tuh. Jangan main togel lagi dah. Joko sama Doni kalau mereka besanan pas itu. Kan singkatannya jodoh. Joko Doni. Jodoh kali. Tapi asal jangan judi-judi bersama. Aduh, terima kasih banyak Didat nih. Hari ini aneh dapat banyak masukan dari Ustadz nih. Kali aja dikit-dikit bisa kita amalin ke teman-teman ya kan? Iya dong, harus ada manfaatnya. Itu. Iya. Tadi kan diingetin Ustadz juga. Ada waktu kewajiban. Sekarang kewajiban saya kan cuma mampir ngopi bentar. Iya. Itu mau narik penumpang lagi Tad. Sambil nungguin lohor ntar. Iya. Aneh duluan Tad ya. Ditung dulu. Ini wah, aneh mah kayak biasa aja. Teman sore Anda balik lagi ntar. Biasa dia mah Kang Rohim mah biasa, bener. Rohman apa Rohim? Rohim. Dia manggil kita apa aja dia mah Rohim ya Rohman. Ya Tad ya. Iya sama-sama. Yo aneh nih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua dihitung berapa ini? Ini Ustadz nasi uduk satu 2.000, pisang goreng 3, 1.500, kopi 2.000 tambah 2.000 4.000 tambah 1.500 jadi 5,5 Ustadz. Iya deh, tambahin deh. Satu lagi parmin 3, jadi pas 500, jadi 6.000 ya. Oh iya Ustadz. Oke. Makasih Ustadz ya. Sama-sama. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tuh tadi tuh kan perbincangan kita tuh sama Ustadz Umar, sama Kang Rohman gitu ya. Waduh seru banget ya. Pokoknya ntar lain waktu ada pembahasan lain lagi deh. Pokoknya jangan kapok dengerin deh nih, pantengin radio kita ya di warung kopi itu aja. Pesan kita ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Buka warung. Apa? Warung kopi. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita. Sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Mana bang? Udah laku belum? Sabar ya. Udah laku belum? Deh. Alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang
tukang ojek juga Kang Mustad, kita berbagi ungkapan masalah, temukan solusi, gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung-warung kopi, di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi, bukan basa-basi, semuanya nyata.